Ini juga nggak pergi. Enggak, saya di rumah, Pak. Nih. Makasih banyak ya, Pak ya. Fotoin. Tunggu Pak, aku mau foto dulu. Makasih ya, Pak. Jokowi belusukan ke Sunter membagi paket sembako dan obat. Awas, jangan tanya, Anies kemana? Ditulis Widodo SP di siword.com. Warga yang tinggal di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara dikejutkan dengan kunjungan mendadak dari seorang Presiden Joko Widodo yang menjelang pukul 9 malam, tepatnya pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Maksud kedatangan Presiden Joko Widodo tidak lain tidak bukan adalah untuk membagikan paket sembako kepada warga sekitar yang terdampak wabah pandemi COVID-19 yang masih menerpa banyak sektor di negeri kita. Jokowi yang datang ke Sunter Agung mengenakan jaket berwarna coklat itu juga sempat memberikan pernyataan kepada media. Ya, malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Kemudian yang kedua, saya juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan, paket 1, dan paket 2 yang gejala sedang, dan juga yang paket ketiganya. Yang pada awal ini kita akan membagikan 300.000 paket obat itu. Kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300.000 yang berikutnya. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin ini dan suplemen itu, masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Selain berbagi sembako, Presiden Joko Widodo juga membagikan paket obat bagi penderita COVID-19 mulai dari yang mengalami gejala ringan hingga gejala sedang. Jika paket sembako disebut akan dibagi 200.000 ton, maka paket obat ditargetkan terdistribusi 300.000 paket untuk minggu pertama, dilanjutkan 300.000 paket lagi untuk minggu berikutnya. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo sebenarnya bisa saja menyuruh anak buahnya yang pergi ke lokasi, lalu tinggal menunggu laporan bahwa pembagian paket sembako dan paket obat sudah dilakukan. Istilahnya, ditinggal tidur saja sudah beres. Meski kalau cara itu yang ditempuh, bisa muncul pertanyaan lanjutan. Beneran nggak beres? Atau hanya katanya saja yang beres? Pertanyaan yang layak diajukan karena pada masa presiden-presiden sebelumnya kita kerap mendengarkan hal-hal semacam itu. Hingga muncul istilah asal Bapak senang atau ABS yang mengacu pada mentalitas menyenangkan atasan termasuk presiden. Dengan memberikan laporan yang bagus-bagus saja, jadi kalau ada problem di lapangan atau kalau mau memastikan apakah program berjalan dengan baik, biasanya menjadi urusan anak buah dan itu sifatnya rahasia. Yang penting Bapak senang, terima laporan yang baik-baik saja. Begitulah yang kerap terjadi di waktu zaman dahulu. Saya nggak sebut nama presidennya loh ya. Nanti khawatir anak, menantu atau cucunya baper dan curhat lagi.
Presiden Joko Widodo ini memang dikenal berani plus tidak ingin dikekang untuk tidak boleh bertemu dengan rakyat secara langsung. Kita kan sudah sering melihat beliau tiba-tiba belusukan. Selain mau ketemu warga, juga ingin melihat langsung apakah program dan kebijakan berlangsung sesuai arahan beliau atau melenceng dan tidak tepat sasaran. Tadi pagi kita pun melihat bagaimana Bapak Joko Widodo melihat langsung proses pemberian vaksinasi gotong royong di perusahaan Unilever. Karena beliau ingin memastikan jalannya program vaksin tersebut berlangsung dengan baik dan lancar. Melihat semakin aktifnya Presiden Joko Widodo belakangan ini, kita yakin para pengawalnya mungkin sudah mengingatkan atau memperingatkan. Mohon maaf Pak Presiden, sebaiknya Bapak agak mengurangi kegiatan bertemu warga karena situasi di luar sedang tidak aman karena wabah pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya Pak. Ucapan itu kita yakin pula kalau sampai beneran keluar akan ditampik oleh Presiden Jokowi yang tetap ingin bertemu rakyatnya dari jarak dekat, bukan secara online tetapi bertemu langsung. Pakaian dan masker beliau juga biasa saja, tidak lebay, karena beliau percaya keamanan dirinya tak hanya lewat prokes yang dijalankan dengan baik, tetapi keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi dirinya karena akan melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi, hadirnya Presiden Joko Widodo di Sunter mungkin juga menimbulkan pertanyaan usil dari sebagian orang. Kok sepertinya tidak bersama dengan Gubernur DKI Jakarta? Anies Baswedan kemana Pak? Kok enggak diajak? Sudahlah, kita tahu bahwa tak banyak gunanya mengajak gubernur yang sejak pandemi COVID-19 menghajar Jakarta justru sibuk pencitraan di sana-sini dan tak banyak muncul di depan umum terkait penanganan dampak pandemi di Jakarta. Kita berani menduga bahwa belusukan Presiden Joko Widodo lebih banyak daripada Gubernur Jakarta. Dengan sambutan yang lebih meriah dan bikin kaget, bahkan bisa menaikkan imunitas tubuh karena rakyat berbahagia ditengok oleh presidennya. Loh, kan yang satunya katanya gubernur rasa presiden. Mungkin ucapan begini muncul. Iya sih, tetapi kok rasanya asem, nggak bisa bikin senang tapi malah sakit perut. Jawab Pak Ijo, bukan nama yang sebenarnya. Gimana nggak asem kalau misalnya kedatangan DKI 1 malah bikin was-was? Kalau nggak ditakut-takutin, dimarahin, diomelin, ya mungkin dimintai donasi untuk sumbangan penanganan COVID-19 seperti kabar yang beredar soal sumbangan donasi ke dubes-dubes negara asing yang kemarin. So, jadi sudah tahu kan alasannya? Kenapa Presiden Joko Widodo sebaiknya belusukan sendiri daripada rempong mengajak orang yang itu? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.